jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Kita ngecek, katanya di sini ada gangguan di saat jam 2 malam. Nah, gangguan itu dari mana? Ini saya lagi nyari. Pohon apa nih? Dengar ya? Ada suara. Memang eksistensinya lumayan. Kok ada suara ya di sebelah sana ya? Tuh. Ya. Tuh. Dengar ya? Seperti ada yang mengajak ke arah sana. Apa dia mau ngasih tahu sesuatu? Nggak tahu tuh dia. Maksudnya apa? Op. Suara ada yang jalannya. Kayak ada yang lari tuh. Iya, tadi ada. Coba kedenger nggak nih? Kita buka. Kayak ada yang lari. Plok, plok, plok. Tuh, tuh. Ayo sini. Tungguin. Awas mobil. Masuk sini. Ini ada auranya. Aduh. Kayaknya masuk lagi, naik lagi ke atas ya. Kita masih jauh ke sana. Saya diajak naik ya. Diajak olahraga. Iya. Sini mulai agak angker nih. Wih, ada air jatuh. Shit. Wih. Tadi ada suara cepung. Jadi ada yang bergerak di atas sana. Di sini jarang hujan. Saya coba buka ya.
Mic yang satunya hidupkan aja loh di situ. Kita pelan-pelan. Di sini kurang lebih hektaran. Di sini hektaran. Jadi hektaran ini adalah pohon bambu semua. Jadi benar-benar hutan, pohon bambu semua, hutan belantara. Dan katanya di sini bertebarangan para kuntilanak. Para kuntilanak bertebarangan di sini. Di sini pure pohon. Wes, ada suara. Saya dengar suara. Kayaknya di sini. Di sini. Kayaknya di sini nih. Hati ya. Karena menyeramkan. Bahkan di sini katanya ada yang pernah kecelakaan langsung mati, langsung meninggal. Jadi kita harus waspada. Berarti jin di sini cukup kuat. Sepertinya yang ketawa tadi di sini dia. Ketawa tadi di sini. Di sini kayak kuntilanak. Mas, mundur. Lihat, di atas. Mundur. Ya. Ada di sini. Ini di sini ada ular lagi melingkar. Ini udah kena nih. Dia udah kena. Apa? Nih, di sini ada sosok yang ngajak bicara ke saya. Di sini ada sosok. Satu hektar rumpun bambu. Wow. Banyak suara. Ada suara lagi dari sana. Waduh, kita nggak bawa lampu. Wah, ada tuh. Suara. Jadi ini di sekeliling saya ini sudah banyak para kuntilanak babi gombel. Saya coba gugah mereka. Kedengar ya? Ada. Mudah-mudahan kedengar. Kesana kan? Pohon ini satu nih, lihat di atas, goyang kan?
Makin kencang dia goyangnya tuh. Hei. Tuh, lihat, perhatikan. Oh. Lihat, lihat. Kelihatan di kamera. Lihat ya. Dia udah nempel di pohon tuh, udah lemah. Jadi kita kurung aja. Ini jahat nih. Udah berhasil dikurung. Ini kuntilanak yang suka berterbangan ke jalan tadi, yang suka nakutin orang. Ada lagi. Kruk. 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 Siapa kamu? Ini temannya nih. Mau coba nyerang saya kau ya? Iya. Lihat tuh. Lihat ke bawah. Sini, lihat di bawah. Dia tadi berdiri di sini. Dia muncul dari bawah ke sini. Jadi dia tadi sembunyi di bawah. Sembunyi di bawah terus ke sini naik. Dia mau mukul saya dari atas. Tapi nggak bisa, sayang. Wallahu jabarullah jadir jabarullah jadullah. Wallahul haq. Tadi ada yang mengepung saya di sini. Jadi mereka mengepung. Jahat memang benar mereka ya. Pakai ngepung-ngepung segala. Kalian yang salah di sini, hei. Ganggu manusia. Ingat ya, jalan ini jalan manusia. Kalian jangan menampakkan diri. Lihat sana tuh. Kamera sono, lihat. Terdengar suara seperti pasir jatuh. Kalian jangan menampakkan diri. Karena jalan itu tempat manusia lewat. Kalau kalian menampakkan diri, wah penuh saya menjara kalian nanti. Saya kurung nanti kalian. Jadi kita harus cari sumbernya. Sumber kekuatan yang ada daerah sini biasanya ada sumber kekuatan. Nah sumber kekuatan ini biasanya yang membuat mereka percaya diri. Nah contoh di sekitar sini nih. Jadi ada sumber kekuatan yang membuat mereka percaya diri. Mereka percaya diri karena merasa ada yang melindungi mereka. Nah, jadi sepertinya akan kita cari di mana titiknya yang memang diandalkan oleh mereka. Kita harus betul-betul jeli karena titik itu biasanya sulit ditemukan. Karena kenapa sulit ditemukan? Biasanya itu mereka sembunyikan dan mereka pagar, mereka jaga. Mereka jaga siang malam disembunyikan oleh mereka supaya tidak terlihat oleh rival mereka. Karena kalau terlihat oleh rival mereka, daerah itu bisa menjadi lemah. Seperti daerah itu seperti nggak ada wibawanya. Nah,
Jadi bangsa jin saja memakai media untuk membuat daerahnya itu menjadi berwibawa, menjadi berbobot, terlihatnya disungkani, disegani untuk masuk ke wilayah itu. Padahal mereka mengandalkan media mustika yang ada di sekitar situ. Nah, jadi yang akan kita cari adalah itu dulu ya. Karena itu yang menjadi titik kepedean mereka. Mereka sangat percaya diri dengan hal itu. Mungkin saya coba deteksi dulu ya. Hmm. Kedengar ya? Suara berjatuhan. Sepertinya ke arah sana. Kita harus menelusuri, tetapi kita harus betul-betul hati-hati dan waspada. Kita harus hati-hati. Di sana juga keluar lagi. Sana. Keluar lagi. Saya coba sebar pasukan saya tadi supaya mereka menyebar, mencari, membantu. Jadi saya akan coba cari, kita telusuri. Ini ada batu tua ya. Bukan, nggak ada di sini. Kita cari, kita naik lagi ya. Kita cari ke sana. Pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan telusuri. Karena kalau enggak kita masuk jebakan mereka. Kalau masuk jebakan mereka ya kita bahaya. Oh, kayaknya ke sana. Tadi ada suara itu ngasih tanda ke kita, ke saya. Naik ke sana. Kita naik. Sepertinya daerah sini ya. Oh iya benar katanya di sini. Kita cari di mana. Kita harus nyari batu yang besar di daerah sini. Tadi ada suara yang kau gitu ya. Di situ ada batu yang besar. Wow. Di situ ada yang mau nyerang. Siluman ular. Kita lihat lagi berantem tuh, rame tuh di dalam tuh. Tuh. Rame kan dalam. Wah, lagi diserang. Mereka mau nyerang, saya serang lagi. Dengerin tuh. Oh. Mereka lagi perang di dalam. Wah, saya tambah lagi.
Kita dengerin lagi. Makin ramai di sana. Tuh. Kedengar ya, mudah-mudahan. Wah, kewalahan mereka tuh. Kalah mereka. Selesai. Biarin. Tinggal sisa-sisa beberapa diselesaikan. Nah, sebelah sana. Berarti di sini ada sesuatu nih. Oh, nggak ada, bukan di sini. Mereka hampir menjebak kita. Bukan di sini, bukan tempatnya. Ada suara tadi. Bok, bok, benar ya? Ke sini arahnya. Jadi kita harus mencari sesuatu. Banyak yang berbicara alam kepada kita. Memang betul di sana. Apa kamu? Hah? Ini ada capung, ngasih tahu tuh, terbangnya ke situ. Ada capung ya. Dia nuntun kita ke sini. Sorot nggak capung? Mana capung? Apa ada yang mau ditunjukkan? Ada apa ya? Si capung ini ngajak kita ke sini. Ada capung warna merah tadi. Kemana capungnya hilang ya? Capungnya jadi hilang. Padahal dia ngajak ke sini tadi. Awas, hati-hati tuh. Wah, ini putar. Tuh, suara angin. Wow. Kita udah tepat berarti ada di titik ini. Ini bergejolak. Ini bergejolak banget. Berarti udah di atas sini. Lihat ke atas. Tuh turun dia ke bawah, turun ke bawah dia. Turun ke bawah dia. Wah, ada di bawah. Turun dia ke bawah. Hup, awas. Ada di sekitar sini powernya. Oh, ini dia. Ini. Iya benar. Ini batu punya kekuatan. Saya kira batu gede ini punya kekuatan. Ternyata yang ini yang kecil. Yang punya kekuatan yang ini yang kecil loh. Wah, sekecil ini batunya padahal. Jadi inilah titik mereka yang membuat mereka percaya diri, yang membuat mereka berani, yang membuat mereka tuh merasa ada yang melindungi. Ini aura dari batu ini. Batu ini ada di dalam batu ini ternyata. Ada di dalam batu besar ini. Nah, ini batu besar banget. Di sini ada pohon apa? Nggak tahu nih. Di sini cukup lumayan auranya kuat. Tapi yang membuat aura kuat itu ini. Ini posisi ada di tengah-tengah hutan. Wah, bergejolak nih. Wah. Lihat pohon di atas, lihat semuanya bergoyang di sini. Mereka menyerbu kita. Mereka menyerbu. Mereka merasa kalau kekuatan di sini berubah. Mereka marah. Oh, lihat goyang ya.
Perhatikan ya. Tuh ada yang jatuh, tuh jatuh ke bawah jatuh. Udah selesai. Kita amankan. Tapi sebelum diamankan, supaya mereka tidak langsung menyerbu kita semua, kita harus menyetabilkan aura di sini untuk beberapa waktu ya. Untuk beberapa waktu kita stabilkan dulu. Stabilkan itu berarti aura di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi akan tetap ada aura terpancar dari sini dalam beberapa waktu. Wallahul haq. Lihat ke atas. Lampu terangin. Wallahul haq. Oh, saya buat pusaran kekuatan, pusaran energi. Selesai. Jadi kita tinggal bawa ini. Tugas kita selesai. Jadi nanti dalam 1 jam, aura ini nanti memudar. Dan mereka baru sadar kalau yang diandalkan oleh mereka sudah nggak ada. Nah, itu akan aktif 1 jam nanti. Kalau belum 1 jam, nggak bisa. Kalau belum 1 jam, maka akan mereka rasakan itu seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa gitu selama 1 jam. Tapi kalau udah lebih dari 1 jam, maka mereka akan terus merasa itu aman. Aman. Kita tinggal mencari jalan keluar. Jangan sampai kita lewat 1 jam. Karena mereka tahu nanti kalau lewat 1 jam. Kalau tahu ya nggak apa-apa sih, cuman kita rame lagi. Coba jalan, dicek. Sana dok. Cek jalan dulu. Kalau suara mobil di bawah. Mana jalan? Saya mau jalan. Kita menuju pulang karena sudah selesai. Ini kayaknya auranya udah enak, udah adem, udah terasa slow. Cuman ada yang gak enak apa? Lapar perut, energinya habis, tenaganya habis di perut, tenaganya habis, jadi harus diulang. Nah, kalau tadi di sini itu baru kita nyampe di sini aja nih, di sebelah sini tadi udah lumayan. Wah, kita kesini turun. Waduh. Kita kembali menelusuri jalan. Cukup sampai di sini. Intinya ketika kita melalui jalan-jalan sepi, di situ kita harus mulai waspada. Kenapa? Karena khawatirnya kita kaget atau dikagetkan oleh sesuatu, kita nanti tidak menimbulkan bahaya kalau kita sudah siap. Tapi kalau mental kita belum siap, kita dikagetkan sesuatu, dikhawatirkan, kita shock, lalu karena kaget jadi kecelakaan. Itu bahayanya. Dan kalau Anda ngantuk, jangan memaksakan diri.
Karena bangsa jin ketombe itu selalu mencari kelengahan kita. Mereka mencari kita lengah. Karena itu kesempatan bagi mereka untuk berbuat, bertindak. Intinya begitu intinya ya. Tetap hati-hati di jalan. Saya cerita waktu tadi di atas ya. Waktu tadi di atas saya coba cerita. Nah, jadi waktu di atas itu pertama saya masuk tadi, itu langsung disambut oleh sosok makhluk yang tinggi, besar, tetapi dia bukan buta hijau ya, dan bukan juga genderuwo. Entah itu makhluk jenis apa, saya baru melihat. Jadi sebetulnya awalnya kita lewat sini nggak sengaja. Kita habis pengobatan ya, ada undangan untuk pengobatan. Lalu diminta coba diperiksa di sana, ini warga ada yang sering dicegat kuntilanak katanya. Kata saya, masa sih? Masa iya? Iya, sudah beberapa warga, banyak, puluhan. Nah, karena saya mendengar cerita itu jadi tertarik. Jadi saya berangkatlah ke sini. Ya udah Pak, nanti saya pulang langsung saya periksa gitu. Lah, langsung saya periksa, saya masuk sini dan tuh masih ada aja itu. Memang di sini waduh eksistensinya, tetapi harus diingat itu memang wilayah mereka. Kalau mereka yang tidak begitu bahaya saya biarkan gitu. Yang bahaya langsung saya kurung tadi. Dan setelah nyampe sini saya masuk tadi ya. Nah, sosok itu memang asing gitu. Asing, bukan genderuwo, bukan juga buta hijau, bukan. Sosok ini saya baru melihat. Terus saya telusuri, saya ikuti, ternyata dia di dalam itu menghilang. Pas nyampe ke dalam menghilang. Nah, pas di dalam menghilang, ternyata ada sosok yang mengagetkan. Ada sosok yang mengagetkan di atas bambu, dan bambu itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang aneh ya. Bukan suara bambu yang beradu, bukan, ini beda. Seperti suara manusia. Ya. Sini mulai agak angker nih. Wih, ada air jatuh. Tadi ada suara cekung. Jadi ada yang bergerak di atas. Di sini jarang berjam-jam. Saya coba dulu. Agak lumayan ya. Angker. Nah, jadi suara itu agak sedikit mirip manusia. Nah, di situ saya agak kaget juga. Saya cek, oh ternyata ini salah satu makhluk yang memang suka mengganggu. Nah, di situ saya terpancing untuk masuk lebih dalam. Akhirnya saya masuk lagi lebih dalam, masuk. Nah, setelah masuk lebih dalam, di situ ada lagi yang mengejutkan, yaitu sosok seperti buaya, tetapi saya aneh, masa sih di tempat begini ada buaya gitu. Nah, setelah saya dekati, ternyata itu bukan buaya. Itu bukan buaya ternyata. Itu sosok ular. Ular tapi buntat tuh apa ya, pendek. Ularnya pendek tapi gede, besar gitu. Nah, ternyata bukan buaya, tapi sosok ular. Ular yang memang badannya tuh hampir seperti buaya ya, jadi hampir persegi gitu. Hampir lonjong ya, hampir panjang, memanjang seperti ular. Seperti buaya, tapi bukan. Ternyata itu adalah ular yang mirip seperti buaya, ada punggungnya. Ada punggung dan punggungnya tebal, berduri, mirip seperti buaya.
Ada di sini. Ini di sini ada ular lagi mendengar. Ini udah kena. Dia udah kena. Nah, jadi memang di situ unik-unik. Yang jelas di situ itu banyak kuntilanaknya sama wewe gombel, banyak di situ. Nah, dan akhirnya tuh banyak yang bermain-main kan, suara-suara kedenger gak tuh? Mudah-mudahan kedenger ya. Tadi ada suara rame, gemuruh, tertawa, sedang bermain-main ya, warga gaib di sana tuh. Nah, jadi itu ternyata bukan buaya, tetapi ular. Nah, akhirnya saya biarkan dan ternyata di situ banyaknya kuntilanak dan wewe gombel. Nah, wewe gombel ini mereka hampir menipu mengarahkan saya ke arah lain dengan mereka menimbulkan banyak sekali suara-suara di situ, banyak sekali suara-suara aneh di sebelah kanan saya. Tetapi saya nggak sebelah kanan, nggak lari ke sebelah kanan. Ya, kok. Jadi saya nggak lari ke sebelah kanan karena saya tahu ini jebakan nih. Saya udah curiga nih, jebakan kayaknya nih. Nah, setelah saya meneliti ternyata betul itu jebakan. Nah, akhirnya saya mengambil inisiatif untuk mencari titik powernya. Titik power itu adalah sebuah energi di satu wilayah. Jadi satu wilayah itu mempunyai sumber kekuatan, mempunyai sumber aura. Nah, jadi jangan kaget ketika saudara menempati suatu tempat, entah itu usaha, entah itu apa, itu nggak nyaman atau nggak enak, bahkan bangkrut, berganti-ganti pemilik terus bangkrut, itu tandanya di tempat itu nggak baik auranya. Berarti harus dinetralkan itu tempat. Dibiarkan ya bahaya, tetap bangkrut lagi. Lebih baik jual aja. Jual, cari tempat yang auranya bagus. Nah, mencari aura yang bagus juga susah, nggak semudah itu, susah sekali mencari aura yang bagus. Nah, akhirnya tadi saya lacak, ternyata sumbernya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi udah jelas si makhluk itu mau mengarahkan kita ke sebelah kanan, tapi ternyata di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Nah, dan akhirnya dicek lagi, tadi saya naik ke atas, dan di atas itu ternyata banyak mau ngepung, mau nyerang. Itu mau nyerang, udah berbaris itu pasukan banyak sekali. Udah berbaris-baris. Wah, pokoknya banyak, lumayan ribuan. Nah, di situ saya inisiatif untuk menggunakan pasukan juga. Lalu saya lepas pasukan kita, akhirnya bisa mengepung mereka. Kita lihat. Lagi berantem tuh, rame di dalam. Tuh. Rame kan dalam. Wah, lagi diserang. Mereka mau nyerang, saya serang lagi. Dengerin. Oh. Mereka lagi perang di dalam. Wah, saya tambah lagi. Kita dengerin lagi. Makin ramai di sana. Tuh. Kedenger ya, mudah-mudahan. Kewalahan mereka. Kalah mereka. Selesai. Biarin.
sisa beberapa diselesaikan. Tetapi ternyata mereka nambah lagi dan ya udah saya double keluarkan lagi pasukan saya gitu, dan akhirnya mereka terkepung habis. Dan di situ ada di dalam bambu itu bergemuruh, wah di dalam itu banyak suara-suara yang keluar. Mudah-mudahan ketangkep ya. Nah, banyak suara-suara yang keluar dan menandakan kita menang. Dan mereka bertaburan di atas itu, wah pokoknya berhamburan di atas tuh, muter berhamburan. Jadi di atas itu bergemuruh, pohon tuh goyang semua. Dan setelah itu saya cek, pas saya ngecek itu tiba-tiba ada yang memberi petunjuk ya. Ada yang memberi petunjuk seperti capung warna merah. Lalu saya ikuti capung itu ke arah sana. Ternyata memang di situ yang ditunjukkan oleh capung. Apa kamu? Hah? Ini ada capung, masih tahu terbang pasti. Ada capung ya? Dia nuntun kita ke sana. Sorotnya. Mana capung? Apa ada yang ditunjukkan? Ada apa ya? Capung ini ngajak kita ke sini. Ada capung warna merah tadi. Nah jadi jangan heran ya, ketika saya shooting itu biasanya entah itu cecak, entah itu jangkrik, entah itu apa, pasti dia ikut menunjukkan sesuatu ke saya. Nah itu tandanya memang mereka mau membantu sukarela. Nah ya jadi seperti itu ya. Itu kebetulan tapi sering banget. Kebetulan tapi sering. Capung itu mengarahkan saya, capung merah itu ke arah situ. Dan setelah di situ pas dicek, ternyata saya kira itu batu yang besar ini. Saya kira batu yang besar, wah kayaknya batu ini. Pas dicek dekat, batu besarnya kosong. Tidak ada kekuatan di batu besar itu. Tidak ada aura di batu besar itu. Pas dicek ternyata ada batu sekecil ini. Ya batu ini tadi, kemana batunya? Batunya kemana ya? Ada. Kaget ya? Saya kira nggak ada batunya ini nih. Tuh. Batunya sebesar ini. Tapi kekuatannya lumayan dahsyat. Ternyata sumbernya dari situ, lalu saya amankan. Lalu saya simpan. Nah, tapi sebelum pulang kita harus teliti nih, harus pasang strategi. Jangan sampai kita pulang nanti dicegat di tengah jalan, dikepung di tengah jalan, ya kita nggak ribet, nggak pulang-pulang kalau gitu. Karena jumlah mereka tuh banyak banget. Meskipun berhasil dikalahkan, tapi mereka masih banyak tersisa. Dan akhirnya untuk meredam suasana, kita politisasi atau kita akalin ya, gimana caranya supaya nggak langsung mereka tuh melawan kita. Ya dengan cara kita buat kekuatan palsu selama 1 jam. Jadi kekuatan itu selama 1 jam ya mereka akan merasakan tidak ada perubahan. Nah mereka akan merasa tetap seperti biasa. Setelah 1 jam itu nanti memudar, lalu mereka baru sadar. Ternyata sudah nggak ada kekuatan itu dan mereka akan mencari dan pusing nyarinya kemana. Karena sudah dipagar semua nih. Sudah dipagar semua, sekelilingnya ditutup sehingga mereka nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa berkeliaran jauh. Sudah dikurung. Nah itu jebakan Batman namanya. Jadi terkadang kita harus memakai strategi dalam melawan makhluk halus. Kenapa? Kalau nggak pakai strategi, mereka tuh cerdik karena mereka lebih mudah untuk melihat kita, mereka lebih mudah untuk mencari kelemahan kita. Karena mereka beda dengan manusia. Manusia lebih sulit untuk melihat bangsa jin, tetapi bangsa jin ada lebih mudah sedikit daripada manusia. Lebih mudah untuk melihat manusia. Itulah bangsa jin. Maka dari itu kita pun harus lebih cerdik dari mereka. Kita jangan kalah dan jangan takut. Karena manusia lebih sempurna pada hakikatnya. Berisik apa? Ketombe, jin ketombe. Nah, jadi intinya jangan pernah takut. Karena ketakutan Anda justru membuat para jin ketombe bahagia. Ketakutan Anda membuat para jin ketombe itu senang. Ketakutan Anda sama saja memberikan pesta hura-hura kepada jin ketombe. Nah, daripada Anda pesta hura-hura untuk jin ketombe, lebih baik senangkan keluarga Anda.
hibur keluarga Anda. Begitu. Intinya dimanapun Anda, waspada tetap harus. Jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita sanggup mengalahkan jin. Tetap kita harus waspada, tetap kita harus mawas diri. Tetapi kita jangan takut, kita harus lebih yakin bahwa Allah menciptakan manusia lebih sempurna dengan akalnya, dengan hatinya, dengan perasaannya, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dengan Al-Quran diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk bekal kita di dunia. Bekal apa? Bekal hidup, bekal membawa kehidupan, bekal menjaga keluarga, bekal menjaga diri dari gangguan manusia-manusia yang dipengaruhi oleh syaitan, dari gangguan-gangguan para syaitan, dari gangguan-gangguan para jin, khususnya jin-jin ketombe yang berkeliaran di mana-mana, termasuk berkeliaran di sekitar kita dimanapun itu. Nah, jadi kita manusia tidak akan lepas dari gangguan syaitan, kita tidak akan lepas dari gangguan bangsa jin, karena mereka ada untuk mendampingi kita sekaligus menjadi penopang atau pembelajaran untuk kita. Belajar lebih baik, belajar lebih taat kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan betul-betul mengabdi hanya kepada Allah, bukan kepada bangsa jin, bukan kepada bangsa siluman kita meminta. Kita meminta kaya, meminta sesuatu hal kepada bangsa siluman, itu perbuatan yang terkutuk karena menduakan Allah. Anda takut berlebihan kepada jin, itu sama saja Anda lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Di situ Anda sudah tersesat, di situ Anda sudah mulai tidak merasa takut kepada Allah. Sudah mulai tidak merasa takut kepada dosa-dosa, Anda lebih takut kepada jin syaitan. Nah, saya harap jangan seperti itu. Kalau seperti itu, sama saja keimanan kita sudah hampir tipis. Nah, jadi itu saja di malam ini. Terima kasih banyak untuk malam ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lihat mediatoran ada di Petualang Gaib Channel. Di sini hanya ada penelusuran karena kita buat konten ini tanpa sengaja. Kalau saya lagi keluar, saya lagi jalan keluar, maka sekalian jalan kalau ada orang yang minta tolong di sana lihat, maka saya lihat sekalian lewat. Begitu. Jadi di sini tidak ada mediator. Kalau mediatoran ada di Petualang Gaib Channel. Terima kasih. Yang mau belajar silahkan tinggal datang aja. Diam ya. Kalau sampai nyampe ke jalan, awas.